Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung taqwa aslan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih pembahasan di surat Al-Ankabut. Salah satu surat yang mengabadikan nama hewan di Al-Quran, yaitu laba-laba. Al-Ankabut. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana salah satu ujian manusia, diantaranya ujian yang diberikan oleh para nabi, diberikan kepada para nabi. Kemarin kita sudah sampaikan, yaitu ujian untuk Nabi Nuh yang berdakwah dari sisi waktu begitu lama, sampai 950 tahun atau 50 kurang 1000 tahun kurang 50 menit. 50 tahun 50 menit. Dan selama itu hanya sedikit orang saja yang mengikutinya, paling-paling di bawah 100. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 80 orang yang ikut kapal, ditambah binatang-binatang yang diselamatkan berpasang-pasangan. Jadi dari segi waktu memang begitu lama. Jadi kita nggak usah pusing kalau orang diajak menuju kebenaran, menuju Allah, menuju taat, itu belum mau jangan pusing, karena yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi terus saja bergerak mengajak, ya. Dan orang-orang zalim itu ada ketentuannya. Kalau dia menolak sama sekali, tidak mau datang kepada orang yang menyeru kepada Allah, ada ketentuan, dia dapat siksaan di dunia dan di akhirat. Kalau kasusnya Nabi Nuh, dihapuskan semua orang kafir, orang ingkar lewat air, ya. Lewat topan badai mengeluarkan air dari atas dan bawah bumi, ya. Begitu banyak. Dan orang-orang yang beriman yang mau mengikuti dakwah Rasul Nabi Nuh itu bakal diselamatkan, dan diselamatkan, ya. Orang-orang yang tidak menentang Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-16 surat Al-Ankabut. Ayat ke-16 surat Al-Ankabut. Silakan teman-teman untuk membuka Androidnya ataupun Al-Qur'annya di surat ke-29 Al-Ankabut ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah padanya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah,
ini sekarang zaman dilipat dari Nabi Nuh menuju Ibrahim. Dan ini adalah salah satu risalah agung ya, risalah besar, karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Dari jalur dia banyak nabi-nabi yang diturunkan dan merupakan Khalilullah atau kesayangan atau kecintaan Allah. Nabi Ibrahim ini nabi yang menurunkan 2 jalur keturunan nabi. Yang pertama adalah jalur Sarah, ya, salah satu istrinya, dan jalur Hajar. Jalur Sarah punya keturunan hingga Nabi Isa, sementara jalur Hajar ada keturunan hingga Nabi Ismail. Ya. Dan bisa disebut Nabi Ibrahim ini bapak tauhid, ya. Orang yang berusaha untuk, walaupun semua nabi itu mengajak kepada tauhid, tapi diabadikan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya. Ya, kembali lagi, mohon maaf suaranya nggak ada istrinya. Masih di surat Al-Ankabut ayat yang ke-16. Kembali lagi, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah. Ini adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu kembali lagi bahwa Nabi Ibrahim, Nabi urutan zamannya lama ya, jadi dilipat zaman itu langsung pada pembahasan Nabi Ibrahim dari Nabi Nuh. Dan dia merupakan bapak risalah, banyak nabi-nabi berasal dari keturunan dia. Dan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim ya? Di sini disebutkan sampai ayat yang ke-18 ada 6 langkah ya, sebagai panduan dari penyeru kepada Allah, dai atau orang yang menyeru kepada kebaikan. Ada 6 langkah ya, yang perlu kita renungkan ini di jejak dakwahnya Nabi Ibrahim, jejak seruan menuju Allah dari Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seluruh manusia ya, seluruh manusia itu akan tidak pakai baju, bertelanjang kaki, dan tidak dihitan ketika hari kiamat. Seluruh manusia ketika dibangkitkan begitu, bertelanjang kaki, tidak beralas kaki, tidak pakai baju, dan tidak berkhitan. Siapa orang yang pertama kali diberi baju? Yaitu Ibrahim. Ya. Ini keagungan Nabi Ibrahim. Ya. Dan Nabi Ibrahim pernah berdialog nanti di hari kiamat ya. Ada dialognya Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya dia berkata kepada bapaknya Azar. Ya. Beda ini Azar dengan Azhar ya, beda ya. Ada murid kita namanya Azhar. Nah, dia berkata kepada Azar, wahai bapakku, ya, kenapa kamu dulu menentangku? Al-Sani
memaksiat terhadapku atau tidak mengikuti anjuranku, perintahku dan sebagainya. Kata Ibrahim kepada bapaknya Azar. Lalu bapaknya bilang, ya, apa bapaknya bilang? Sekarang aku tidak menentangmu. Ini kata Azar. Sekarang aku tidak menentangmu. Kemudian pasti sudah tidak ada gunanya ya taat kepada Ibrahim, taat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di saat sudah selesai dunianya, nggak ada gunanya ya. Jadi kalau kita nih ya ngomongnya bahwa kita akan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ngikutin perintah Allah, apa saja yang diberikan, yang dilarang oleh Allah kita hindari, ya, apa saja yang diperintahkan kita berusaha untuk lakukan. Itu berlaku kalau di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak ada, dia yaumul jaza, yaumul pembalasan, hari pembalasan. Bukan hari amal, di akhirat gak ada amal, adanya kebahagiaan atau kesengsaraan selama-lamanya, eternal, abadi. Jadi yang namanya abadi itu hanya di akhirat. Ya. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu fan. Fan itu artinya bukan fan bahasa Inggris, artinya senang. Segala sesuatu itu fana, hilang, hancur. Apapun tidak ada yang abadi di dunia ini. Kalau ada yang mengatakan, wah itu bakal abadi nih selamanya, enggak. Ya, apa yang abadi di dunia? Enggak ada yang abadi. Nabi aja bisa meninggal, walaupun itu sempat dinyatakan oleh Umar bin Khattab, ya. Ketika Nabi meninggal, dia usung ininya apa namanya? Goloknya lagi. Nggak ada kali dalam golok mah. Pedangnya. Dan dia berkata, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad mati, akan aku penggal kepalanya. Sesungguhnya Muhammad cuma pergi seperti Musa pergi menemui Tuhannya selama 40 hari. Ini kata siapa? Kata Umar. Ya. Ini pernah saya ceritakan. Tapi bagus nih kondisi bahwa setiap sesuatu di dunia ini fan. Tidak ada yang abadi, teman. Apa saja itu? Kalau ada semboyan-semboyan, wah ini bakal abadi. Pemimpin ini bakal abadi, sistem ini bakal abadi, aturan ini bakal abadi, banyak berubah aturan. Coba ingat, ya, dulu nih tahun 80 ke bawah, tidak ada aturan orang datang ke sekolah pakai jilbab, pakai celana panjang bagi SD dan SMP. Dirubah tuh tahun 90-an. Sekarang aturannya boleh. Ya. Apalagi aturan yang berubah. Dasar negara kita berapa kali itu dirubah? Ya, sampai dasar negara aja bisa berkali-kali dirubah. Ya. Kan dalam berbangsa bernegara yang paling sakral itu dasar negara ya. Itu berkali-kali dirubah. Dan bisa saja suatu saat nanti berubah lagi. Jadi tidak ada yang fana. Termasuk Qarun dan Firaun. Yang dia pikir hartanya dan kekuasaannya atau keahliannya, Haman misalnya, keahliannya untuk membangun gedung-gedung infrastruktur bakal mengekalkan dia, lewat, nggak ada. Jadi jangan berpikir di dunia ini kita bakal kekal, ya, karena gampang aja Allah cabut nyawa kita, gampang, nggak usah nyawa dicabut kawan. Sakit gigi aja nih rasanya udah luar biasa. Kalau perlu gimana caranya biar dicabut tuh gigi biar nggak kena sakit lagi.
Daripada sakit hati mendingan sakit gigi, dua-duanya sakit ya. Yang namanya sakit gigi ini juga luar biasa, sampai ke kepala mungkin. Gitu. Jadi gigi kita aja tidak kekal, tidak abadi, tidak normal terus. Apalagi yang udah 40-50 tahun ke atas sudah pada grepes mungkin ya. Kalau makan kacang bukan makan kacang, main bola aja di dalam itu kacangnya lalu masuk di telan karena udah grepes begini. Jadi nggak ada yang kekal ya. Ya, tidak ada yang bako ya, kekal. Kembali lagi kepada kisah Azar bukan Azhar. Azar ini bilang kepada anaknya yang jadi nabi, saya tidak akan bermaksiat kepada engkau, saya akan mematuhi engkau. Sekarang lewat kawan, sudah selesai. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, siapa yang terasa lebih hina, lebih sulit jika dia tahu bahwa di hari ini, hari pembalasan ini, ayahnya jauh dari dia. Ini bahasa Nabi Ibrahim lembut ya. Ya Allah, siapa yang paling hina, paling berat, paling sulit, paling susah lah, ketika dia tahu ayahnya yang melahirkan dia, ayah biologisnya, ayah keturunan secara darah itu jauh dari dia. Bahasa jauh dari dia apa? Masuk neraka ya. Tidak ada yang lebih berat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Surga aku haramkan bagi orang kafir. Tegas Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi terputuslah pada saat itu ayah dengan anak ya. Yafirru mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Jadi terputus ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya, kaumnya, dan seluruh bumi. Gak bisa dibayar untuk menggantikan dia di neraka, gak bisa ya. Ini tegas. Kalau kemarin disampaikan ada orang-orang yang apa? Yang mau apa? Yang mau menanggung dosa. Sombong banget, dosa dia aja gak bisa ditanggung ya. Apalagi wah, ini kita baru cerita awal tentang Ibrahim ini ya, bahwa Ibrahim juga perjuangannya luar biasa. Sampai bapaknya juga tidak mau anaknya menyeru kepada Allah ya. Dan dia termasuk yang mendapatkan ujian, salah satu diantaranya itu ya, ujian keluarganya tidak mau anaknya lurus ya. Seperti yang cerita awal, kalau ujian pertama itu manusia itu ketika orang tuanya mengajak dia untuk musyrik, maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan? Fala tuti'huma, jangan ikuti mereka, jangan taati mereka. Nah, Ibrahim udah mendapatkan itu ujiannya. Nabi Ibrahim. Ini kembali lagi ada 6 langkah dakwah, ada 6 langkah seruan kepada Allah, termasuk 6 langkah cara-cara untuk mengajak kepada kebaikan. Ini renungan bagi kita ya. Yang pertama, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Disebutkan yang pertama kali adalah hakikat dakwah atau hakikat seruan itu kemana. Itu harus tahu tujuan. Apa seruan itu? Hakikatnya apa? Yaitu sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Dia. Ini nomor 1. Nomor 1 itu gamblang. Nomor 1 sampai 6 itu gamblang. Dakwanya Nabi Ibrahim itu sederhana, lugas, simple, mudah. Ya. Berbeda dengan mungkin seruan-seruan ke hal di luar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah sampaikan bahwa ini untuk menyembah Allah
dan kita disuruh, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi disampaikan dulu bahwa ini adalah Allah yang menghendaki. Begitupun ketika kita menyebarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, kasih tahu dulu bahwa ini adalah Allah yang merintahkan. Kok kamu nggak pakai jilbab sih? Kamu begitu sih, ngikutin orang-orang kafir. Jangan begitu ngomongnya. Ayo pakai jilbab, ayo pakai pakaian muslimah, ayo ke musola, karena Allah yang suruh. Ya. Ayo bersedekah, karena Allah yang suruh. Ayo berbuat baik kepada ibu, bapak, anak, istri, tetangga, kerabat, termasuk rekan bisnis, karena Allah yang suruh. Jadi yang pertama itu langkahnya disebutkan. Kenapa kita menganjurkan kebaikan kepada mereka, seruan kepada Allah, itu karena Allah yang suruh. Ya. Cuma untuk mematuhi perintah Allah, mengerjakan atau menganjurkan watawassaw bil haq, menganjurkan kebaikan, menganjurkan kebenaran. Ini disampaikan nomor 1. Ya. Makanya ketika kita memberi nasihat, termasuk pada diri kita sendiri ya, bukan cuma buat orang lain nih, masalah nasihat ini buat kita juga. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa ini buat orang-orang, misalnya seruan kepada Allah ini, termasuk kultum ini, bukan cuma buat orang-orang, buat para arpa nomor 1, buat saya yang nomor 1. Supaya apa? Supaya ingat, masuk ke dalam pikiran kita, kuatin di hati kita, lalu jalanin dalam perbuatan. Ya. Jadi ketika kita menyeru kepada Allah, itu sebenarnya seruan buat kita. Jahadali nafsihi, untuk diri kita sendiri. Ya. Kembali lagi nomor 1, apa langkah-langkah dakwah, apa langkah-langkah menyeru kepada Allah, apa langkah-langkah menyeru kepada kebaikan, ketaatan kepada siapapun. Yang pertama disebutkan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan ini. Allah yang menyuruh kita. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik, kuntum khaira ummah. Ada nama anak kita kuntum khaira ummah. Saya ingat betul namanya. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kang Yayat, apa kabar Kang? Masih di Lebak sana mungkin ya, dingin ya, luar biasa. Tetap bergerak menuju kebaikan insyaallah. Kangen juga tuh nginep di sana. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia atau disampaikan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ya. Jadi itu ciri-ciri umat terbaik, ya. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik, cuma syaratnya ada. Mengerjakan kebaikan, menganjurkan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf, ya. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dia melarang kemungkaran. Kembali lagi kepada ayat. Jadi yang pertama adalah seruan ini harus disampaikan hanya untuk Allah. Allah yang nyuruh, takwalah engkau kepada Allah, bukan kepada orang yang menyerunya. Ya. Bukan. Seorang ulama ya. Ada ulama Timur Tengah, banyak jamaahnya, ratusan ribu orang mungkin ya, banyak jamaahnya. Kita sebut namanya Fulan lah misalnya, Ustadz Fulan misalnya. Ketika rame gitu, banyak, ada yang bilang begini. Ini ya, coba kita ingat ini kata-kata ini. Hidup Ustadz Fulan, hidup Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu langsung marah. Jangan ngomong kayak gitu. Kita menyeru kepada Allah, jangan hidup Ustadz Fulan, hidup Ustadz Fulan.
Besarkan Allah, bukan besarkan dirinya. Ya. Makanya Nabi dan seluruh Nabi tidak ada yang mau disembah. Ya. Nggak ada yang mau disembah. Kita harus tegak pertama. Niatnya tuh harus awal disampaikan juga. Ya. Bahwa ini adalah seruan kepada Allah. Nomor 2, nomor 1 tadi adalah hakikat dakwah. Hakikat seruannya adalah menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, disebutin, ya, disampaikan. Ringkas sederhana sebenarnya Nabi Ibrahim, ya, dalam menyeru kepada Allah. Nomor 2, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nomor 2, tumbuhkan kecintaan terhadap seruan ini. Ya. Sampaikan bahwa seruan ini ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan di dalamnya. Kalau kamu mengetahui, sehingga orang-orang membuang kebodohannya. Ya, kejahilannya dibuang. Jadi yang kedua adalah tumbuhkan tumbuhkan kecintaan orang terhadap seruan ini. Sampaikan kebaikan-kebaikannya, gitu maksudnya. Ya, setelah tadi diingatkan ini perintah Allah, yang kedua sampaikan kebaikan-kebaikannya. Kalau kamu misalnya ya, kalau kamu taat kepada Allah, misalnya sholat, disampaikan bahwa sholat itu menenangkan hati, mencegah perbuatan keji dan mungkar, anil fahsya'i wal munkar, ya. Kalau kamu sholat, kemungkaran yang biasa kamu lakukan tercegah oleh sholatmu, ya. Kalau sekarang puasa ya, as-siyamu junnatun. Siam itu perisai. Perisai apa? Perisai dari api neraka. Ya. Kalau engkau puasa ini menjadi perisaimu, tamengmu. Tamengmu dari apa? Dari siksa Allah. Bulan ampunan, innaka afuwun tuhibbul afwa. Fa'fu anna, maka ampunilah aku. Engkaulah Maha Pengampun, ya. Ampunilah aku. Disampaikan kebaikan-kebaikan, ya. Kalau engkau bersedekah, kebaikannya ada bagi orang lain, orang mendapatkan rizki dari kamu. Bagi kita sendiri, kita mensucikan hati, tidak maruk, tidak kedekut, tidak kikir, buntut gasiran, merenge hese. Jadi ketika kita bersedekah itu sebenarnya bukan buat mereka loh, menyucikan hati kita. Kalau mereka ya rezeki lah, bagi mereka rezeki. Tapi menyucikan hati kita, bahwa kita bisa memberikan kepada orang lain, bahwa ada harta orang lain di harta kita, ya. Ada harta orang lain di harta kita. Apalagi bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Tapi sebenarnya semua bulan ya, bulan Ramadan ini digandakan 10, ya. Bahkan kata Allah, asyamuli wa anna ajzi bihi, kata Allah. Ya, di hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya siam itu, puasa itu untukku, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas. Dia meninggalkan syahwat makannya, dia meninggalkan syahwat minumnya, dia meninggalkan syahwat bergaul suami istri di siang hari karena aku. Maka asyamuli wa ana ajzi bihi, kata Allah. Siam itu untukku dan aku yang akan membalas. Terserah aku mau balas bagaimana, gitu. Ya, jadi kembali lagi kepada langkah yang kedua, sampaikan kebaikan itu, ya, sebutkan. Jangan sampai kebodohan menguasai dia, ya.
Alasannya karena nggak tahu, ya makanya disampaikan. Ya. Apa faedahnya kita berukhuwah Islamiyah misalnya ya? Selain ada ukhuwah wataniyah juga ya, ukhuwah alamiah, ukhuwah kepada sesama muslim. Apa kebaikannya ketika kita bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Apa kebaikannya? Kalau kita bersaudara pasti dibela, nomor satu. Yang kedua didoakan, ya. Dibela, didoakan, bahkan dilindungi. Jadi itu yang namanya ikhwatun. Kita kadang-kadang suka lupa nih. Kita ini sesama muslim, ya. Kita bersaudara. Kalau kita ada yang sakit, rasain kita juga sakit. Apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka? Kalau nggak bisa, paling nggak doa, ya. Jadi sesungguhnya kebaikan itu disampaikan aja apa? Ya. Kebaikan-kebaikan itu disampaikan. Ya, mungkin rahasia-rahasianya disampaikan juga nggak apa-apa. Ya. Kalau Anda baca Quran, ya, hati menjadi lembut karena itu adalah zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah lah yang membuat hati tenang. Bukan main game, ya. Bukan lihat-lihat sesuatu, mengoleksi sesuatu, kemudian menjadi bahagia gitu. Bukan, mengingat Allah yang membuat hati kita tenang. Itu disampaikan. Al-Quran itu zikir. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah lah, kamilah atau Allah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran ini, ya. Az-zikr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini, ya. Apa? Dan Allah sendiri yang akan menjaganya hingga hari kiamat. Ya. Disampaikan bagaimana ketika kita baca Al-Quran, mungkin baca doa, baca salawat, itu menampilkan ketenangan pada diri kita. Mendapatkan pahalanya per huruf. Kata Nabi, alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, per huruf. Jadi ayo semangat untuk baca Al-Quran. Yang belum bisa gimana Pak? Ya dengerin Al-Quran, hafalkan Al-Quran, kan bisa. Yang kedua baca ikronya. Dengerin Al-Quran, hafalkan Al-Quran, baca ikronya, dengerin tafsirnya, dengerin ustadz kajiannya, gitu. Jadi jangan, saya kan belum bisa baca Quran Pak, santai-santai aja, yang penting saya udah puasa. Sayang waktunya, ya. Sayang waktunya. Kalau untuk boleh ya, berpuasa pun boleh, artinya boleh, memang kewajiban kita. Cuma waktunya kan panjang, sayang kalau dipakai yang lain. Kang Surya, kepala sekolah SMP dan SMA terbuka ya, Depok. Semangat terus Kang, berbuat kebaikan Kang. Jalan terus itu kayaknya udah bagus tuh sekolahnya. Mudah-mudahan tambah manfaat, insyaallah. Jadi baca Quran. Ya. Kalau perlu kita berusaha untuk target. Paling nggak selembar lah, satu hari lah gitu. Ya, minimal deh selembar. Sampai ada ulama yang mengatakan, ini ada ulama nih yang mengatakan nih, kalau kamu nggak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau kamu nggak bisa setengah juz, satu lembar. 1 lembar itu 2 halaman ya. Ini kalau ini nih yang disebut 1 lembar ini 2 halaman ya. Ini bisa dibalik. Ya. Kalau nggak bisa satu lembar, 1 halaman setiap hari. Kalau nggak bisa juga 1 ayat setiap hari. Ya, kalau nggak bisa baca Quran 1 lembar setiap hari, 1 halaman setiap hari, atau minimal banget 1 ayat setiap hari, jamaah kaum taqwa, asisten rahimahumullah dan teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini.
Kalau nggak bisa sama sekali, ini ulama ada yang ngomong. Saya lupa nama ulama itu. Kalau nggak bisa sama sekali, kamu buka Al-Quran, kamu pegang Al-Quran ini, ya. Kemudian bilang, ya Allah, ya, bilang kepada Allah, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat sehingga satu ayat pun saya nggak sanggup setiap hari. Ngomong begitu, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat sehingga satu ayat pun saya tidak sanggup membaca Quran setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dilanjutkanlah ya dengan membaca tafsirnya, membaca kajian atau mendengarkan kajian-kajian tentang Quran, ikut dalam majelis taklim, ya, ikut dalam kumpulan orang-orang yang soleh, ya, sehingga tidak terjadi kasus seperti kisahnya orang yang telah membunuh sekian puluh orang. Ya, kita sudah pernah dengar ya kasusnya, ceritanya. Disuruh untuk pindah dari daerah situ karena berat di situ ya, karena dia mungkin sendirian. Pindahlah ke tempat orang-orang yang soleh, minas sholihin. Itu yang kedua, ya. Langkah dakwah, langkah menyeru kepada kebaikan. Sampaikan bahwa di situ ada kebaikan, bahwa di situ ada sesuatu yang mungkin kamu belum ketahui dan bakal dapat kebaikan. Ya. Ini ada cerita sedikit, ya, masih di perkataan dari seorang tokoh, seorang imam, ya, seorang ulama. Saya ingat dari Indonesia yang ada di New York, namanya Ustadz Dr. Samsi Ali, ya. Saya sampaikan juga nih, kebetulan saya sempat mengikuti webinar, ya, dari webinar PPI Yaman, ya. Saya masih ingat Persatuan Pelajar Islam, Persatuan Pelajar Indonesia Yaman, orang-orang Indonesia yang belajar di Hadramaut, ya. Ada seminar, ya, salah satunya yang mengisi adalah Ustadz Samsi Ali, ya. Suatu ketika ada seseorang datang, anak laki, ya. Ada seseorang datang, ya, mungkin dia sudah belajar tentang Islam. Wahai Ustadz, wahai Imam, apakah bisa saya masuk Islam? Apakah bisa saya masuk Islam? Ustadz ini pasti ngomongnya bisa, kenapa nggak bisa? Ya, manusia siapapun dia berhak untuk masuk Islam. Ya. Insya Allah kamu bisa. Ini bahasa saya ya. Tapi raut mukanya masih tidak yakin. Raut mukanya ini masih nggak yakin bahwa bener apa bisa apa nggak sama Islam. Ya. Nah, teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ya, mungkin berpikir itu mah orang-orang yang baru masuk Islam. Kita kan udah masuk Islam dari dulu. Tapi kualitasnya gimana? Itu masalahnya. Ya. Kita kan dapat Islam dari bapak dan ibu kita, alhamdulillah tuh. Ya, menurunkan agama ke kita. Makanya doakan pada mereka. Seberat apapun kehidupan dia ataupun mungkin akhlaknya buruk dan sebagainya, tetap doakan, karena dia salah satunya melahirkan kita nomor satu. Yang kedua, memberikan agama kepada kita, itu agama Islam. Jadi tak terbalas, ya, tak terbalas jasa dari kedua orang tua kita. Makanya kalau ada anak, nggak usah anak, ada cucu. Cucu ngomongnya nggak benar kepada kakeknya, kepada neneknya, itu diperjelas. Jangan-jangan ini pendidikannya nggak benar, ya. Nggak cuma cucu, kadang-kadang anak kepada ibunya, kepada bapaknya. Orang bapak dan ibunya sering begitu sama anaknya. Saya sering dengar soalnya.
Mudah-mudahan nggak ada lagi lah di Asten atau di tempat teman-temannya. Ya. Jemaah Kampung Takwa Asten rahimahullah. Kurang mati. Ya. Oh tadi Ustaz Samsi Ali ya. Jadi dia bilang raut mukanya nggak yakin. Ini raut mukanya nggak yakin. Ditanya lagi sama pemuda itu, wahai imam, apakah saya bisa masuk Islam? Kata imam itu, benar, kamu bisa masuk Islam. Ya. Ditanya lagi, wahai imam, apakah kami bisa masuk Islam? Kenapa kamu bertanya itu? Kata Ustaz Samsi Ali, karena saya gay Ustaz. Bencis, ya, bencong. Itu bahasa ini bencong. Kalau bahasa lain itu gay, homoseks. Ustaz Samsi Ali ini ketika dia sampaikan begitu, terdiam dia. Ya. Waduh, berat ini. Kenapa berat? Karena dia sudah melakukan satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu nenek moyang dia kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut waktu itu, ya. Kaum Nabi Lut pada saat itu diazab Allah. Sifat-sifatnya masih ada bagi sebagian orang-orang. Dan dia menceritakan cerita pemuda tadi, ya. Cerita pemuda tadi bahwa dia mendapatkan tapi ditanya sama, dulu kamu memang bencis ya? Enggak, Pak Ustadz. Saya mendapatkan sifat ini, kata dia, ketika saya menjadi model. Jadi jangan salah, model yang berlenggak-lenggok itu, terutama model laki-laki, bisa saja dia itu bencis. Ombreng dia. Kecilin dikit. Kecilin dikit suaranya. Kalau mau main, tapi kecilin dikit suaranya. Boleh main. Ya. Jadi dia dapat perilaku buruk itu ketika dia jadi model. Makanya anak kita jangan jadi model lah. Kalau model busana muslim gimana ya, itu plus minus. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ada yang bilang untuk mempopulerkan busana yang bagus, takwa boleh. Itu timbangan masing-masing keluarga. Jadi dia dapat perilaku buruk itu belum lama sebenarnya, ketika dia menjalani profesi sebagai model. Nah, Ustadz Samsi Ali terdiam. Wah, bagaimana ini kalau ada gay? Kemudian Ustadz Samsi Ali menyatakan begini. Masuk Islam tuh bukan cuma masuk Islam, sholat, zakat, puasa, bersedekah, berlaku baik sama orang. Bukan hanya itu, tapi seluruh kehidupan dia harus masuk Islam, termasuk merubah perilaku, merubah akhlak, merubah kebiasaan. Dari yang suka minum menjadi tidak suka minum minuman keras, ya, miras. Dari yang suka narkoba menjadi tidak suka narkoba. Dari yang suka berzina menjadi orang yang tidak suka berzina. Dari orang yang pelit menjadi orang yang dermawan. Dari orang yang malas ke masjid, tidak pernah datang ke masjid, ke rumah ibadah, dia menjadi orang yang rajin ke masjid. Dari orang yang mempunyai perilaku akhlak buruk terhadap manusia lain, diantaranya itu homoseks dan sebagainya, ya, dan turunannya tuh ya,
itu menjadi orang yang benar dan soleh. Apakah kamu bersedia? Dibalikin. Apakah kamu bersedia masuk Islam ketika semua perilaku kita harus berubah? Sama ketika di Quraisy pada saat itu, ya, umat Islam pada saat itu yang diperintahkan untuk tidak meminum khamar. Ada tahap-tahapannya waktu itu, ya. Akhirnya mereka semua tidak meminum khamar, termasuk mungkin mereka juga suka berzina pada saat itu. Tapi ketika dia masuk Islam, dia tinggalkan itu semua. Kamu mau gak? Ya, kamu mau gak meninggalkan perilaku burukmu? Kamu masuk Islam, kamu meninggalkan perilaku buruk. Dia terdiam juga lama. Ya, dia terdiam lama. Lalu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, ya. Pemuda ini bilang, baik imam, saya akan masuk Islam dan akan saya buang perilaku buruk saya, yaitu hombreng atau homoseks atau bencis. Ya. Baik, lalu bersahadat ya. Kemudian oleh Ustadz Samsi Ali diarahkan menuju taklim-taklim, pengajian diarahkan. Setelah itu dia tidak ketemu lagi. Ustadz Samsi Ali tidak ketemu lagi dengan pemuda itu. 2 tahun setelah itu, 2 tahun ya teman-teman. 2 tahun setelah itu ada telepon kepada Ustadz Samsi Ali. Katanya begini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Anda siapa? Saya si Fulan, disebutin, yang dulu masuk Islam 2 tahun yang lalu di hadapan Ustaz. Oh ya, gimana kabarnya? Lagi di mana ini? Saya di Maroko Ustaz. Maroko itu Maghribi ya, daerah Afrika Utara. Dia di New York pada saat itu, sebelum di Amerika. Jauh banget, ibaratnya gitulah di bahasa saya. Kamu ngapain di sana? 2 tahun ya? Saya mau menikah dengan calon istri saya. Masya Allah. 2 tahun dia bisa merubah kebiasaan kotor, buruk, fahisyah yang dibenci Allah. 2 tahun. Lalu dia ikut taklim, ikut pengajian, ikut kajian dan sebagainya. Kemudian tidak tahu ceritanya sampai di Maroko, dia akan menikah dengan istri. Masya Allah. 2 tahun teman, dia bisa merubah kebiasaan buruk dia. Ini yang dengerin kepikir, kita sudah berapa tahun ya? Kebiasaan buruk kita, mungkin maksiat kita masih ada aja. Ini 2 tahun. Yang tadinya punya kebiasaan buruk, kalau bahasa kita amit-amit deh. Masa laki suka sama laki? Ayam jago aja bisa berantem sama laki. Masa dia lebih rendah dari hewan? Ya. Kal an'am balhum ador. Dia seperti hewan, bahkan disebutkan dia lebih buruk dari hewan. Awas ketarik nanti. Dia lebih buruk dari hewan. Tapi selama 2 tahun dia ikut kajian, ikut taklim, baru masuk Islam 2 tahun. Lalu berubah. Itunya kok airnya, coba cek. Airnya kok 2 tahun dia berubah teman. Nah ini yang perlu kita ingat, bahwa Islam itu mengajarkan perubahan, hijrah. Ketika dia kaum muslim tapi tidak ada hijrahnya, nggak ada perubahannya, dari dulu begitu-gitu aja. Bagaimana Allah bisa merubah satu kaum? La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Nggak bisa Allah tidak merubah satu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Nggak bisa. Ya. Abu Bakar langsung percaya dengan Rasulullah SAW.
Umar perlu berapa tahun? Ya. Ali percaya, Khadijah percaya. Ya. Lalu perubahan, semuanya ada perubahan. Dan Nabi 23 tahun ya. Dari awalnya cuma belasan orang, mungkin orang-orang terdekat. Di tahun ke-23, 22 tahun sekian, itu ada hampir 100 ribuan orang di Madinah dan sekitarnya yang masuk Islam. Hampir 100 ribuan orang. Di Futuh Mekah udah 10 ribu orang. Waktu Futuh Mekah. Jadi ada perubahan ketika kita mendapatkan siraman rohani, mendapatkan kultum, mendapatkan tausiah. Itu harus ada perubahan, jangan begitu-begitu wae. Ya. Tetap bergerak menuju Allah, walaupun sedikit dan dihina orang. Wala yakhafuna laumata laim. Kata Allah, orang-orang beriman itu tidak takut celaan orang lain. Sabodatai, saya tetap berjalan menuju Allah. Walaupun dibilang, soalim, mana teh mabok jeung aing. Waduh, bahasanya kasar banget. Ya kita sampein aja, ayo atuh sekarang. Waktu itu kita mabok bareng, sekarang kita ke masjid bareng, men. Gitu. Ayo bareng-bareng. Ini lagi puasa lagi. Mudah-mudahan lah. Baru 2 ya teman-teman ya, langkah dakwah Nabi Ibrahim nih. Yang pertama tadi menyebutkan hakikat dakwah. Yang kedua menumbuhkan kecintaan dengan hakikat menuju Allah ini, kecintaannya, kebaikannya disebutkan. Baru 2 tuh, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.